Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Halo sahabat Filah, bagaimana nih kabarnya? Bagaimana kondisi hatinya? Bagaimana keadaan ruh serta jiwanya? Semoga kamu yang sedang nonton video ini senantiasa selalu bahagia dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, waktu bisa menjadi teman ataupun musuh tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu adalah pedang, bila kamu tidak memakainya dengan baik dan benar, maka ia akan memotong dirimu. Sahabat Filah, pernah gak sih kita itu merasa hari ke hari itu terasa lebih singkat dan cepat, sampai-sampai kita tidak merasakan nikmatnya waktu dalam setiap aktivitas hidup kita, seperti tugas-tugas yang menumpuk, pekerjaan yang enggak beres-beres, bahkan seakan deadline perkuliahan kita dikejar oleh sebuah deadline dalam kehidupan kita. Apakah mungkin kita yang terlena sibuk dengan dunia, atau bahkan kita lupa bahwa waktu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu, yuk kita tonton video ini sampai akhir dengan tema setiap detikmu adalah investasi hidupmu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam, waktu dianggap sebagai nikmat yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, artinya, dan ia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Sahabat-sahabat sekalian, waktu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk melakukan amal soleh, meningkatkan iman, dan mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas waktu, seperti wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hal ini menunjukkan keseriusan akan sebuah waktu yang harus kita maksimalkan, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, menurut pendapat para ahli tafsir, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka itu menunjukkan pandangan manusia tertuju kepadanya dan mengingatkan manusia akan manfaatnya yang besar, pengaruhnya yang abadi. Lalu, bagaimana agar setiap detikmu menjadi investasi dalam hidupmu? Nah, di sini kita akan mengambil sebuah intisari dari buku yang berjudul Manajemen Waktu dalam Islam, karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam bukunya tertulis ada 3 karakteristik waktu. Yaps, apa sajakah itu? Oke, yang pertama adalah waktu yang cepat berlalu. Waktu berlalu bagaikan angin, baik di saat senang maupun di saat susah.
di waktu sedih maupun gembira. Nah, sahabat-sahabat, jika kita merasa hari-hari gembira itu berlalu dengan cepat, sedangkan hari-hari yang sedih berlarut amat lambat, itu hanyalah perasaan kita saja, bukanlah yang sebenarnya. Ada sebuah kisah yang disampaikan bahwa suatu ketika Nabi Nuh alaihi salam, seorang rasul yang berumur panjang, lalu beliau didatangi oleh seorang malaikat maut. Nah, setelah lebih kurang 1000 tahun Nabi Nuh hidup, malaikat seraya bertanya, "Wahai Nabi yang mempunyai umur terpanjang, bagaimana kamu dapat di dunia ini?" Lantas Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Dunia ini laksana rumah, masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lain." Nah, teman-teman, itulah gambaran betapa singkatnya waktu. Ini merupakan contoh dari suatu hakikat yang mutlak, yakni umur akan terasa singkat bila ia telah datang maut. Karena sebuah syair pun menyampaikan, apabila hari daripada umur adalah kematian, maka panjang pendeknya umur adalah sama. Demikian pula dengan waktu, ia akan lewat begitu saja tanpa manusia bisa menyadarinya, melainkan hanyalah kematianlah yang mampu menjadi pengingatnya. Lalu sahabat-sahabat, karakteristik waktu yang kedua yakni waktu tak dapat kembali dan tak dapat diganti. Ini adalah ciri lain dari waktu. Setiap hari berlalu dan setiap jam lewat, bahkan setiap menit dan detik terus berjalan dan berputar. Lalu fajar terbit dan matahari pun terbenam. Semua itu tidak mungkin akan kembali lagi atau dapat digantikan. Sebuah syair pun pernah menyampaikan, "Lan tarji'al ayyamu allati madat." Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, disinilah harus menjadi perhatian besar bahwa sebuah waktu kelak akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia digunakan, dan jangan sampai kita berujung dengan sebuah penyesalan karena waktu tidak akan pernah kembali. Lalu Hasan Al-Basri pun pernah menyampaikan, waktu akan menjadi saksi atas pekerjaanmu. Maka mintalah bekal kepadaku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat apabila aku telah berlalu. Begitu kata waktu. Lalu teman-teman sekalian, karakteristik waktu yang ketiga adalah waktu ialah harta yang paling berharga, dikarenakan waktu itu berlalu dengan cepat dan tidak akan kembali lagi, bahkan tidak ada gantinya. Maka waktu adalah harta yang paling mahal dan berharga yang dimiliki oleh manusia. Waktu merupakan saat dan tempat untuk bekerja. Waktu merupakan modal yang sesungguhnya bagi manusia. Waktu jauh lebih berharga daripada sebuah emas, bahkan jauh lebih mahal dari segala harta dunia lainnya. Mengapa demikian? Karena waktu adalah kehidupan. Dan seperti itulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna. Bukankah kehidupan seseorang itu adalah waktu yang dipergunakannya dari semenjak ia hidup sampai ia meninggal? Dalam hal ini, Hasan Al-Basri pun menyampaikan, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah merupakan kumpulan dari hari-hari. Setiap hari berlalu, akan berlalu pula bagian umurmu." Maka dari itu, para ulama benar-benar memperhatikan waktu yang mereka miliki. Nah, teman-teman sekalian, karena waktu, mereka sungguh celaka bagi orang yang umurnya berkurang, sementara amalnya tidak bertambah. Sebagaimana seorang penyair berkata, "Bila hari berlalu, sedang aku tidak dapat mengambil suatu petunjuk dan ilmu, maka ia bukanlah umurku." Karena seseorang itu hanyalah pengendara di atas pundak umur. Berkelana mengikuti hari dan bulan, ia lalui siang dan malam, semakin jauh dari kehidupan namun dekat dengan kuburan. Demikianlah teman-teman sekalian pembahasan kita, cerita kita mengenai waktu.
Mudah-mudahan kita mampu kembali memanage waktu kita dengan sebaik mungkin karena ia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap detikmu adalah investasi untuk hidupmu. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.